Pemirsa, inilah Agronews hari ini. Jumlah kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak di Jawa Timur terus meningkat di awal tahun 2026 dengan data terbaru menunjukkan 839 ekor ternak terjangkit virus PMK per 26 Januari 2026. Program sterilisasi kucing peliharaan dinilai memiliki beragam manfaat kesehatan, antara lain mengurangi resiko penyakit reproduksi, mengontrol perilaku agresif, serta membantu mencegah kelahiran anak kucing yang tidak diinginkan. Pemirsa, selain dua berita utama, kami akan menyampaikan beberapa berita singkat hari ini. Berita pertama dikutip dari CNN Indonesia 27 Januari 2026. Jumlah kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak di Jawa Timur terus meningkat di awal tahun 2026 dengan data terbaru menunjukkan 839 ekor ternak terjangkit virus PMK per 26 Januari 2026. Angka tersebut naik dari 803 kasus sehari sebelumnya menurut Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dari total kasus tersebut, sebagian hewan masih dalam perawatan medis, sementara sebagian lainnya dilaporkan sembuh, mati, atau dipotong paksa sebagai upaya pengendalian penyebaran virus. Pemerintah setempat terus melakukan vaksinasi dan langkah penanggulangan untuk menekan penyebaran PMK di wilayah tersebut. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita selanjutnya dikutip dari medcom.id 28 Januari 2026. Program sterilisasi kucing peliharaan dinilai memiliki beragam manfaat kesehatan, antara lain mengurangi resiko penyakit reproduksi, mengontrol perilaku agresif, serta membantu mencegah kelahiran anak kucing yang tidak diinginkan. Program ini juga bisa berkontribusi pada kesehatan umum hewan dan kenyamanan pemiliknya. Selain aspek kesehatan, sterilisasi kucing peliharaan juga dipandang efektif untuk mengendalikan populasi hewan jalanan secara manusiawi, mengurangi resiko konflik dengan masyarakat, dan membantu menekan biaya perawatan jangka panjang. Program ini biasanya didukung oleh klinik hewan dan komunitas pencinta hewan melalui kampanye kesejahteraan hewan. Berita selanjutnya dikutip dari Diskominfo kalselprof.co.id 27 Januari 2026. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Provinsi Kalimantan Selatan melakukan sinkronisasi data hortikultura antar instansi guna memperkuat perumusan kebijakan pertanian daerah. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan data yang akurat dan komprehensif untuk mendukung perencanaan program kerja yang tepat sasaran. Dengan data hortikultura yang terintegrasi, DPKP Kalsel berupaya meningkatkan efektivitas kebijakan pertanian, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita terakhir dikutip dari Galamedia Pikiran Rakyat 28 Januari 2026. Tanaman hias seperti anggrek, Dracula, trompet malaikat, dan berbagai bunga unik lainnya menjadi primadona tren hortikultura tahun 2026. Banyak diburu pecinta tanaman untuk mempercantik rumah dan pekarangan.
Tanaman ini dipilih tidak hanya karena keindahan bentuk dan warna bunganya, tetapi juga karena tampilannya yang estetik dan berbeda dari tanaman hias biasa. Permintaan tinggi terhadap tanaman hias unik ini menunjukkan bahwa konsumen kini semakin menyukai koleksi flora yang tidak hanya dekoratif, tetapi juga menarik dan menjadi daya tarik visual yang kuat di ruang tinggal. Para kolektor tanaman hias juga mengincar varietas langka atau berbunga dengan karakteristik khusus untuk memperkaya koleksi mereka. Pemirsa, itulah Agro News hari ini.